Baik, hari ini kita akan memikirkan seminar awal tahun kita. Mulai tahun ini kita akan ambil selalu 2 topik, biasanya 3 topik ya. Karena memang ada sedikit kesulitan jadwal di bulan Januari karena pada saat bersamaan ulang tahun dari Yayasan Mika ya, sekolah kita yang di Kalimantan. Nah, saya Rebo akan berangkat beres-beres dulu urusan di Pontianak, ada yang mesti belanja untuk kita punya. Kita dapat satu ruko dikasih buat kita untuk mes. Jadi lantai atas itu ada 3 kamar, lantai bawah itu plong untuk sekretariat daripada Kalumi di Pontianak. Nah, saya pergi untuk kemudian dengan beberapa rekan di sana untuk beli dan mengisi kamar-kamar dan semuanya furniture gitu ya. Nah, lalu Minggu ada peneguhan guru Injil di SKM. Jadi kita akan terus bertumbuh berkembang di dalam pelayanan. Saat bersamaan saya juga akan membawa dosen beberapa orang untuk melihat di lapangan. Nah, kalau mereka confirm, maka Juli STT sudah bisa start. Bangunan sudah jalan bagus dan saya tidak pernah bisa mengerti penuh ya bagaimana cara Tuhan menolong itu begitu cepatnya. Ya, jadi sekarang sedang dalam masa bantuan Pemprov yang tadinya saya pikir ini nggak jelas kapan keluar, sudah on progress, sudah 80%, ya tinggal tunggu pengalihan nanti dan beberapa syarat dokumentasi yang mesti dilengkapi. Ya kita dapat bantuan dari Pemprov 1M. Nah, kalau itu kita terima, maka ini akan jadi bantuan terbesar sebetulnya untuk lembaga sosial. Ya, cara Tuhan bekerja unik, timing juga, apa juga begitu ya, semua terasa menjadi sangat luar biasa. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kita. Oleh karena itu bahagia dalam hidup kita di tengah kehidupan ini adalah bagaimana Tuhan melibatkan kita dalam pelayanannya. Itu kata kebahagiaan. Bahagia bukan soal berapa banyak atau berapa hebat atau berapa luar biasanya di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi bagaimana dimampukan menerima anugerah itu. Toh saudara kalau punya uang, mau makan tapi tidak bisa nikmati makan karena sakit, kan uang percuma juga bukan? Artinya akhirnya kita akan bilang makan itu enak kalau lagi sehat. Bukan lagi ada uang. Ada uang gak sehat juga percuma kan gitu. Sehingga ada bagian-bagian seni di dalam hidup yang sebetulnya kita jalani tiap hari tapi kita abai. Untuk maksimal menikmati kehidupan itu. Sekarang ada satu seminar kepemimpinan destruction ya. Jadi bagaimana sebetulnya kepemimpinan masa kini di mana perubahan-perubahan sudah terjadi. Sehingga manajemen comfort zone yang masa lampau itu dirubuhkan. Muncullah ide-ide baru yang kadang-kadang kesannya liar tetapi berhasil. Sehingga anak-anak milenial yang digambarkan berhasil dengan Tokopedia dan lain-lain dan seterusnya. Tetapi sebetulnya ini bukan perubahan yang terlalu luar biasa. Kalau kita jalan dari 50 ke 60 juga sama, 60 ke 70, 70 ke 80 dan seterusnya. Tetapi menarik seorang teman mengirimkan saya tulisannya. Lalu dia bilang ada salah satu yang seringkali dilupakan oleh para pemimpin. Yaitu membunuh waktu rutinnya. Ini menarik juga ya. Kenapa yuk gak duduk diam dia bilang. Sebetulnya kamu sudah merubuhkan semua, kamu refresh untuk mendapat energi yang baru. Ya, menarik kenapa? Karena memang itu sebetulnya saya alami tiap kali. Jadi pagi-pagi saya bangun pasti nyiram pohon, ngasih makan ikan, gunting pohon gitu ya. Itu saya dapat energi memang, bukan energi yang neko-neko ya. Tapi rasanya ilap, ini gini. Kadang-kadang lihat pohon pun kita ada ide larinya ke tempat yang lain. Sometimes ada, ini pohon ini ya kalau taruh sini nih, gue susah tanahnya nih, ini kalau Kalimantan nih keren nih gitu. Udah imagine nih, wah udah bakal begini nih. Jadi kalau saya selalu pergi ke sana sudah bawa 1001 ide. 1001 pikiran. Saya ngelihat, saya pergi, saya nginep di satu tempat atau pergi ke taman, lihat. Wah ini luar biasa nih. Akhirnya saya juga mengagumi bukan saja desain arsitek atau orang-orang yang menggambar gardeningnya. Tetapi saya mulai makin berpikir lagi. Itu pohon hijaunya bagus siapa ya? Bunga itu merahnya keren siapa ya? Tuhan kan. Akhirnya you akan ketemu dengan Tuhan melalui alam. Cuma sayang, jangankan alam, diri kita aja kita lagi bingung ya. Nggak sempat menikmati alam itu. Kita kusut dengan persoalan kita. Sehingga kita makin tenggelam dan tenggelam. Nah ini kita penting hati-hati. Jadi bijak untuk menemukan hidup itu. Nah sekarang saudara, apa sebetulnya yang dimaksud dengan hidup penuh arti ya? Nah ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Bagaimana kita menjalani nilai hidup. Nah, sebelum kita masuk kepada hidup penuh arti, kita mesti memahami dulu hakikat hidup. Apa yang disebut Alkitab itu hidup? Pertama adalah
Hidup itu dari tiada menjadi ada, namanya ex nihilo. Kita ini cuma debu jadi manusia. From nothing to something. Tapi bukan everything ya. God is everything. Nah, jadi diciptakanlah kita. Tetapi kemudian sesudah diciptakan segambar serupa dengan Allah. Sempurna dan tidak mengenal kematian karena ada dalam kekekalan. Namun jatuh dalam dosa. Nah dosa dikatakan membuat manusia menjadi mati. Pada waktu itu kan kita bilang, nggak mati kan sering gitu toh. Yang mati rohaninya. Anda salah besar. Itu pemikiran sebetulnya separuh benar. Ya. Mati dua-duanya hanya secara pas secara rohani. Dia putus hubungan dengan sumber kebenaran. Karena dosa, Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Putus. Tetapi akibat putusnya maka kesegambaran itu rusak. Maka secara proses waktu umur manusia menjadi ada limitnya, tadinya kekal. Lalu manusia itu mati. Nah sesudah manusia mati kita tahu zaman Adam kita bulat-bulat saja dulu ya. 1000 tahun, lalu zaman Nuh Tuhan bilang paling 120, Nuh sendiri lebih. Lalu kemudian zamannya Musa bilang 70-80, Musa sendiri 120. Jadi kalau kita melihat kualitas hidup kita sekarang hanya 7-8% dari pertama kali jatuh ke dalam dosa dan tidak ada artinya dibanding dengan sebelum kita jatuh dalam dosa yaitu kekekalan. Ya, jadi merindukan umur panjang bukan satu kehebatan. Merindukan kekekalan itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Nah ini mindset ini harus kembangkan saudara. Jadi bagaimana kita menyemangati. Nah hidup pertama sesudah manusia itu mati, tadi kan ex nihilo dari tidak ada jadi ada. Nah hidup yang disebut hidup pertama adalah dalam mati kita ditebus Kristus. Sehingga pertobatan yang membawa kepada kehidupan itu bahasanya. Sehingga sesudah kita mati kita ditebus oleh Kristus. Maka kita ditebus oleh Kristus, kita hidup. Maka dikatakan Kristus itu adalah terang, di dalam terang itulah hidup, dialah terangnya manusia itu. Dialah hidupnya manusia itu. Ya, datanglah pada aku roti hidup, air hidup dan seterusnya. Maka dia akan memberikan kehidupan kepada kita. Maka kita menjadi hidup di dalam hidup kita. Perhatikan, kita ini sekarang hidupkan fisiknya. Kita menjadi hidup dalam hidup kita. Tapi jangan lupa waktu kita hidup belum mengenal Tuhan, sejatinya kita mati. Kita enggak hidup. Ya. Nah, bahasa itulah yang disebut oleh Yehezkiel ketika memandang kepada orang-orang Israel lalu berkata, kalian ini seperti tulang belulang yang berjalan ke sana dan kemari. Aku akan memberikan kehidupanmu kepadamu. Maka Yehezkiel dikatakan, katakanlah nubuat ini. Lalu aku melihat urat-urat itu mulai mengisi tulang-tulang itu dan tulang-tulang itu mulai bergerak dan seterusnya. Itu menggambarkan pemulihan kepada Israel. Lalu Paulus berkata pada Timotius, ada orang-orang yang menjadi janda yang tidak lagi taat kepada satu aturan. Mereka hidup memporak-porandakan nilai kehidupannya, ya. Mereka hidup dalam kemegahan, kemewahan gitu. Jadi tidak seperti sebagaimana seharusnya seorang Kristen. Maka dikatakan apa? Mereka sudah mati selagi hidup. Itu ngeri ya. Memang secara rohani saja udah nggak hidup nih. Tapi waktu hidup sekarang pun sebetulnya dia sudah mati karena memang dia tidak dalam Kristus. Itu maksudnya. Maka dia menuju kematian. Makanya kita harus hidup selagi hidup sekarang ini. Yaitu hidup rohani. Maka orang-orang berdosa itu punya hidup jasmani tapi tidak punya hidup rohani. Nah kita mesti punya hidup jasmani dan hidup yang rohani. Nah baru kemudian nanti kita akan mati juga pada mati. Karena usia dan sakit dan segala macam. Nah kita akan mati. Itu adalah yang disebut kematian kedua yang tidak berdaya lagi. Karena kematian kedua bagi orang tidak percaya, mereka tidak pernah hidup, jatuh dalam dosa mati, waktu mati mereka mati yang kekal, 2 kali kematian. Tetapi kita hidup 1 kali dalam penebusan, nanti kita mati sebetulnya kita hidup kekal, 2 kali hidup. 1 kali mati, 2 kali hidup. Tapi orang-orang yang tidak percaya, 2 kali mati tidak pernah hidup. Nah, jadi saudara, kalau kita memahami ini, sebetulnya kan kita menjadi orang yang mestinya punya satu privilege, kebanggaan yang luar biasa. Oh God, thanks. Saya ternyata lebih baik daripada jutawan yang hebat-hebat dan segala macam yang gak percaya Tuhan itu. Ya. Maka kita sebetulnya diperhadapkan kepada satu kehidupan yang sangat luar biasa. Nah itu hakikat hidup. Nah oleh karena itu perspektif ini, pemahaman ini harus kita pahami betul-betul. Supaya kita tahu bagaimana selanjutnya
kita menjalani kehidupan kita. Nah saudara-saudara, hidup Kristen kita itu harus dipahami adalah kualitas bukan sekedar kuantitas. Perhatikan, hidup Kristen kita adalah kualitas bukan sekedar kuantitas. Hidup kita ini banyak sekali hidup Kristen kuantitas. Apa itu? Kita hari Minggu pergi kebaktian, tiap bulan rutin ngasih persembahan, kan gitu ya. Ada PA kita ikut, ya ada pelayanan, kegiatan, aktivitas gereja kita jalani, kita ambil bagian mungkin jadi majelis. Please, itu masih kuantitas. Karena di balik itulah sebetulnya berada kualitas. Kamu jadi majelis gimana sih? Kamu jadi orang Kristen tanggal diri pikul salib apa enggak sih? Pendeta pun adalah kuantitas. Khotbah itu kuantitas. Nggak ada pendeta karena banyak khotbah masuk surga. Tak ada ayatnya. Yuk baca jungkir balik. Bahkan nanti kalau kita menemukan kisah ini menjadi sangat mengerikan. Ya, nah oleh karena itu kita digambarkan misalnya kisah pemuda kaya. Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Oh pertanyaannya keren banget ya. Ini anak muda hebat loh ini. Muda kaya. Hah? Kita tua miskin ya. Muda kaya lagi. Gila juga ini orang. Keren loh. Yang hebat lagi muda, kaya, beragama. Saya yakin yang belum merit pasti lagi mikir-mikir. Di mana rumahnya Pak? Ya. Hebat loh ini. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Si pemuda kaya ini datang. Lalu Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan mencuri. Semua hubungan relationship dengan sesama manusia. Hebat dia jawab apa? Sudah Tuhan. Wah, dia sudah memenuhi tuntutan keagamaan. Kuantitas. Lalu Yesus bilang, kalau begitu bagus. Kau mau hidup kekal ya? Tinggalkan semua, ikut aku. Kagetlah dia, karena terlalu banyak miliknya. Akhirnya, ia meninggalkan Yesus. Jadi dia mau mendapat hidup kekal dengan membayar kegiatan keagamaan. Tuhan bilang, no. Ikut aku. Padahal kan sudah jangan membunuh, oke, nggak mencuri, nggak berzina, nggak ini, nggak itu. Udah hebat dia itu. Padahal kita hampir rutin ngelanggarnya ya. Dia berani ngomong, aku sudah. Yesus juga nggak kritik. Lu bohong, enggak. Bagus, sekarang ikut aku. Maka sebetulnya dia memenuhi tuntutan keagamaan demi menyelamatkan dirinya. Dia berpikir dengan tuntutan keagamaan dia bisa beres pada dirinya. Dia lupa dan di situ dia ajar. Belas kasihan adalah kasih karunia Allah, itulah keselamatan. Maka kalau dia yang memberi engkau selamat, menyuruhmu, engkau tidak boleh menahan. Kita nggak bisa bilang sangkal diri pikul salib, oh berat Pak. No, itu perintah dia. Mau tidak mau kamu harus mau. Kecuali memang kamu bukan umatnya. No choice. Saya harus belajar mencintai dia, saya harus belajar terus melayani dia. Nggak sederhana, saudara. Ya. Kemarin saya pulang lab, istri saya bilang, gila lo, ginjal lo jelek banget begitu ya. Jadi fungsi ginjal saya drop semua, jadi uriumnya naik, ininya naik. Nah, ini saya mau konsul dulu sama dokter ginjal. Apakah yang saya makan mempengaruhi atau mungkin mulai obat saya berpengaruh. Saya juga nggak tahu. Kalau obat saya berpengaruh, mana mungkin obat jantung saya diberhentiin. Artinya kalau memang itu begitu secara teori berarti makan terus obat jantungnya rusak terus ginjalnya kan begitu kan. Resmilah semuanya kan begitu. Tetapi apakah kemudian saya harus berdalil lalu bilang, oh Tuhan karena kondisinya begini jadi sorry tidak bisa melayani ini dan itu. No. Saya kan tetap pergi. Ya. Doaku sebagai manusia tentu berharap tiap kali periksa makin baik. Oh dulu saya harap benar pompa jantung saya nambah-nambah, yang ada drop. Ya. Tentu saya tidak berharap semua kena kemana-mana, tapi ternyata tambah juga kena kemana-mana. Nah akankah terus ini jadi komplikasi? I don't know, but I don't care. Saya nggak pusing itu. Tapi bagaimana hidupku sekarang aku harus melayani dia. Karena dia yang lebih penting dari hidupku sendiri. Dia yang ngasih aku hidup kok. Ya. Nah jadi saudara-saudara, menemukan titik-titik seperti ini menjadi tidak sederhana. Maka saya belajar dari pemuda itu lalu berpikir, betul ya. Dulu pun saya sama kok. Saya pikir karena saya sudah pelayanan pergi ke sana ke sini, pasti saya masuk surga. Saya lama guru sekolah minggu. Ya,
Jadi kalau mau dipikir-pikir panjangnya dari sekolah minggu aktif jadi pembicara, kemudian remaja, pemuda, sampai pimpin KKR keluar kota. Saya diundang, belum menjadi pendeta. Saya pimpin KKR di Medan, 1 hari saya 3 kali khotbah. Dalam 4 hari 12 tema yang berbeda. Wah saya rasa dulu, deket banget ini ke sorga gitu ya. Makin kemari makin ngerti, makin kaget-kaget juga. Banyak Tuhan perbaiki mindset saya, pemahaman saya. Hidup ke sorga bukan soal kau. Maka sorga itu nanti nggak usah kau diskusikan. Diskusikan hari ini, itu loh hidup itu. Hari ini yang jadi penting. Jangan tanya nanti mati masuk sorga. Ngapain lu tanya mati masuk sorga apa enggak? Hidupmu gimana hari ini? Maka si pemuda kaya sudah menemukan jawabannya. Dia cinta dunia, nggak dapat hidup kekal. Simpel saja. Para imam ahli Taurat yang melayani hebat-hebat itu, dalam Matius 23 dikritik Tuhan Yesus. Kau ini jahat luar biasa. Nggak masuk surga kau. Itu imam loh itu. Final itu yang ngomong Tuhan Yesus, bukan ngada-ngada kan. Dia pemilik sorga. Nggak masuk kau ke sorga, tapi jahatmu, kau halang-halangi orang yang masuk sorga. Jadi pendeta ini banyak yang bikin masalah berat ini ya. Nyari temen dia ke neraka. Celakanya banyak umat yang mau nemenin pendeta ke neraka. Haleluya, kita bangun gereja di neraka. Ini jadi dilema ya. Itulah keagamaan karena dia sangat mudah memanipulasi. Keagamaan itu sangat mudah memanipulasi. Maka demi Tuhan yang hidup. Kalau engkau diajari, cintalah Tuhan, layani Tuhan karena dia kasih kamu uang. Kamu kasih 10, dia kasih 100, kamu ini, kamu itu. Jadi barter demi Tuhan yang hidup. Itukah Kristus yang kau layani? Itu mirip seperti kamu memuja setan. Kalau pergi ke Gunung Kawi, kasih sesajen, kaya kamu. Berani tumbal lebih besar, lebih kaya lagi. Bagaimana orang Kristen bisa kayak orang kesetanan? Tapi kalau ikut si Kristus ini, sangkal diri, pikul salib, ciut juga nyali kita ya. Berat amat. Siapa yang bisa? Itu sebab ketika orang kaya itu pergi, lalu Tuhan Yesus bilang susah orang kaya masuk surga. Muridnya pada kaget semua. Ya, memang mustahil onta masuk lubang jarum. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga dia bukan bicara kalau kamu kaya pasti masuk neraka. Bukan. Karena ada orang kaya yang masuk surga namanya Yusuf Arimatea. Dia berikan propertinya untuk pelayanan Tuhan Yesus. Sakeus tidak sayang-sayang, separuh hartanya dia pakai untuk pelayanan. Tapi dia gak pernah bercerita bahwa besok kembali 10 kali lipat. Ya, saya hanya akan berkata bajingan-bajingan agama saja yang berteriak. Saya kasih balik lagi loh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kau memanipulasi banyak orang dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya. Kita gak bisa begitu. Kalau kau dapat uang rezeki, jangan jumpa kau pikir cuma kau. Yang kafir di luar sana, banyak itu. Mana menang kau lawan Setia Novanto uangnya ya? Mana menang kau lawan si Fredrik uangnya? Uang mereka banyak. Nah, cuman kita orang Kristen suka munafik kalau saya bilang. Kadang-kadang gereja itu penipuan luar biasa. Bangsa-bangsa akan kita beli, kita kuasai. Gitu. Menguasai dirimu aja kau tidak bisa, bangsa mau kau kuasai. Ini kan kejahatan itu. Marilah berdoa menguasai diri kita dulu. Nah, jadi saudara-saudara, ini kemudian bagaimana si pemuda kaya ini melakukan kegiatan keagamaan tapi tidak terikat pada Tuhan. Dia sebetulnya fokus pada dirinya. Ngeri ya. Nah, yang kedua, ini adalah Matius 7. Ini kisah bagaimana yang dikatakan tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Yang lebih gawat lagi dikatakan di sana apa? Bahkan ada orang yang bilang, Tuhan aku bernubuat, itu berkhotbah. Aku ngusir setan bikin mujizat. Tapi Tuhan bilang apa? Enyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Sebetulnya ayat ini begitu sederhananya dibaca, tidak perlu tafsir, udah ngerti kita. Tapi banyak pendeta menutup-nutupi untuk menutupi dirinya. Membaca Alkitab itu biarkan dia terbuka, hantam diri kita. Biar kita dibabak belurin oleh Alkitab itu. Emang kita jelek kok. Jangan kita pelintir untuk menafsir sesuai dengan gairah kita. Nah oleh karena itu, aktif dalam pelayanan tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan, tidak masuk surga. Karena Tuhan perintahkan kami hidup melakukan kehendak Bapa. Kamu tidak lakukan.
Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lintas budaya, lintas agama, lintas strata ekonomi. Boro-boro itu, satu gereja pun kita bisa tidak mampu. Apalagi lintas budaya, lintas agama. Ada hal-hal yang kecil yang kita mesti belajar. Ya. Dulu kalau kita makan di restoran nih, restoran udah gede, datang kita taruh uang tip ya. Lama-lama ada yang bilang, itu udah ada service charge-nya Pak. Udahlah, kalau ada service charge ya kasihnya kecilan dikit gitu. Tapi kalau kita pergi ke rumah makan Padang atau yang biasa-biasa, kita nggak pernah taruh service taruh duit tipnya ya. Padahal yang paling butuh tip sebetulnya mereka tuh. Nah, makanya mindset dirubah. Saya sebetulnya hanya belajar kecil-kecil saja. Toh yang kita kasih juga nggak ada artinya. Tinggalin saja di situ, nanti dia bersihin kan seneng dia. Syukur-syukur kalau besok dia nonton TV, ini pendeta kemarin yang kasih tip. Kan agak lumayan kan gitu ya. Jangan pula dia bilang, ini di TV ngomongnya bagi-bagi. Kemarin dia makan, waduh uang 100 perak aja dibawa pulang. Nah, mati kan saya kan. Namanya itu tanggung jawab sosial. Tapi enggak, itu membawa kamu ke surga. Kayak bawa kamu ke surga itu. Tapi kalau sosial saja kita enggak peka, gimana mau melatih? Ini namanya latihan rohani ya. Melatih nilai-nilai benar kita, sulit. Makanya kita mesti belajar peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mereka tidak melakukan kehendak Allah itu. Mereka abai, yang penting mereka. Yang kedua tadi sudah melayani dengan luar biasa. Mujizat loh, aku enggak kenal kamu. Muncul pertanyaan orang awam pasti bilang, loh kalau memang Tuhan enggak pakai dia Pak, kenapa bisa orang didoain sembuh? Emang kau pikir kalau didoain sembuh yang doain itu dipakai? Itulah gobloknya kita. Kita selalu kagum pada pendeta, lalu cari-cari pendeta itu karena kalau dia doa sakit sembuh. Enggak ada pendeta berdoa sakit sembuh. Tuhan pakai pendeta termasuk pendeta brengsek. Itu sebab kalau anak kita dibaptis, tahu-tahu pendetanya pindah agama besoknya ya. Enggak usah takut kau. Berkat Tuhan pada pendeta, anak itu lewat Tuhan, bukan pendeta itu. Dulu saya ngadapin satu anak remaja shock berat. Karena ternyata dia dibaptis tapi kemudian pendeta yang baptis ini keluarganya goncang, gaya hidupnya juga ngaco, enggak karu-karuan. Sampai dia selalu tanya, tante saya ini selamat enggak tante? Bisa nangis loh nanyanya. Ini anak lugu betul ya, memang karena ikut ke gereja. Ya, tantenya itu teman saya. Bigman bantuin ponakan gue dong, lu ngomong situ. Padahal saya masih guru sekolah minggu. Saya bilang sama dia, kalau keselamatan kamu karena pendeta, baik pun pendeta itu, bagaimana bisa nyelamatin kamu? Emang kamu pikir banyak orang yang jadi brengsek itu dibaptis oleh pendeta brengsek? Banyak yang dibaptis pendeta baik. Gak ada hebatnya pendeta. Ya. Nah jadi, kalian jangan kagum kalau kemudian satu orang khotbah, Pak Bigman hebat loh kalau khotbah, pengajarannya hebat. Ya thanks God. Tapi jangan pernah kagum pada Bigman Sirait karena itu. Saya 2 orang sakit sembuh enggak sedikit saudara. Tapi jahat mulut saya kalau cerita itu. Nah, tujuan saya kan dikasih tahu Tuhan itu beritakan Injil itu. Orang sakit sembuh itu bonus ekstra saja itu. Kadang-kadang lucu saya doain orang sakit sembuh. Saya enggak ada sembuh-sembuh. Malah subur sakitnya. Ya. Tapi ada pendeta juga begitu diomongin. Pak, karena kakinya kemudian ada masalah di tempurungnya. Masih muda. Selalu 2 mujizat. Lalu satu orang ngomong sama saya, Pak lucu deh pendetanya. Itu kan ada kita tanya Pak. Pak Bapak kan doa banyak orang sembuh. Kenapa Bapak gak berdoa supaya Bapak sembuh? Saya gak bisa berdoa untuk diri sendiri. Di mana pula lagi ayatnya itu kan? Udah bingung dia. Hanya memanipulasi. Ngapain kau makanya? Jangan kau anggap kau yang hebat. Kalau kau hebat akhirnya dirimu itu mesti kau lah yang bereskan. Kau hebat kok. Jangan terus bilang ada pantangan ya. Itu kayak dukun saja masuk kamar mandi cincin gak dilepas hilang ilmunya. Apa ini pendeta? Nah jadi kita mesti belajar terbuka semua. Kita belajar melakukan apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ingat ya, kamu tidak pernah perfect di mata orang dalam selera. Gak pernah kamu perfect. Selalu ada salah ini, salah ini. Tapi biarlah orang yang menyebutmu salah, salahnya dia lebih banyak. Berarti kau tertolong di situ. Tapi kalau dia salah dikit, kau salah banyak, malu kau di situ. Itu mengukur diri namanya. Ya. Nah jadi menemukan nilai hidup ini menjadi satu nilai yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Ya. Nah kemudian saudara,
Bagaimana hidup di dalam waktu? Nah ini sekarang kita akan lihat. Waktu kita sekarang, Efesus pasal 5 itu menggambarkan satu yang luar biasa. Dia katakan waktu ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa istilah jahat? Nah, lalu ada orang dengan lugunya bilang, hari ini harinya Tuhan, semua hari Tuhan baik. Hari Senin hari Tuhan, hari Selasa hari Tuhan. Sebetulnya itu salah kaprah juga. Istilah hari ini harinya Tuhan menunjuk hari Tuhan datang. Bukan soal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gara-gara kehabisan bait dibikin deh hari Senin, hari Selasa, sampai hari Minggu. Saya pikir lagi bulan Januari, bulan Februari. Udah kehabisan akal mau nyanyi. Tapi memang kita kehilangan arah. Padahal itu menunjuk hari Tuhan yang kita tunggu itu loh. Ya, kapan? Hari ini. Dia bisa datang, bisa. Itu bukan soal Senin Selasanya. Kehadiran dia. Sewaktu-waktu bisa datang. Karena datang seperti pencuri. Karena hari ini harinya dia, engkau hidup benar. Jadi ini bukan urusan Senin Selasa Rebo. Ya. Nah, jadi waktu yang jahat ini kenapa? 2 Timotius 3 bilang begini. Zaman-zaman ini adalah zaman yang sukar. Manusia makin cinta dirinya, hamba uang dan seterusnya. Arogan, pergi ke gereja tapi menyangkali kekuatannya. Nah ini grafik penurunan degradasi yang mengerikan dari moralitas manusia. Turun terus. Anak berontak pada orang tua dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, kita mendapat satu gambaran yang sangat serius. Betapa kacaunya kehidupan dunia itu. Nah saudara-saudara, pada waktu itu terjadi terus setan itu hidup penuh siasat. Nah dalam siasat ini saya tunjukkan contoh yang sederhana. Kemarin saya ditanya karena kita ada PA. Pertama topik lepas boleh nggak anak-anak milenial gitu ya. Sekarang kita fokus. Gereja sekarang kejebak lagi sama siasat setan. Supaya anak muda nggak keluar dari gereja gimana? Disuguhkanlah hal yang ditawarkan di luar gereja. Dulu luar gereja itu selalu niru gereja. Bikin musik itu belajar dari gereja. Bikin acara belajar dari gereja. Sekarang gereja belajar keluar. Meniru. Sehingga ada Halloween itu sudah ada di gereja. Pakai dijoki dipanggil apa. Tapi nyanyinya lagu-lagu gereja semua. Tapi Halloween. Saya bilang nyanyinya halu-halu Bandung aja lah. Ngapain nyanyi begitu. Gereja. Oh supaya anak muda dimenangkan. Supaya anak muda dimenangkan lagi gimana? Udah pendeta jungkir balik dia. Pakai jeans label, sobek sana, sobek sini gitu ya. Mungkin istrinya gak sempat jahit. Ya. Supaya dekat ke anak muda. Demi Tuhan yang hidup. Yang membuat kau dekat dengan orang yang kau layani. Bukan pakaianmu. Kalau itu yang membuat kau dekat, kau fail. Tapi hadirmu. Sehingga dia gak lihat kamu pakai apa. Tapi dia lihat rasa kehadiran kamu. Ya, saya bersyukur dulu waktu sekolah minggu ada yang model-model gitu terus orang ngomong gitu. Saya mati-matian pakai batik. Sampai sekarang saya dekat sama anak sekolah minggu saya. Karena memori tentang hubungan kami itu indah. Jadi bukan soal pakaian. Ya. Bukan soal gaya. Itu entertainment saja. Kalau gaya-gaya itu entertainment saja. Justin Bieber itu kalau main film dulu pertama kali nyanyi suksesnya itu meledak luar biasa. Dia tanya, siapa mau jadi kekasihku? Semua cewek angkat tangan. Sampai nenek-nenek lupa dia juga angkat tangan. Bukan kawan ini udah nenek-nenek. Nonton filmnya itu geli juga kita kan. Udah tua kawan ini gak tahu diri juga ya. Saking spontannya kali. Udah imaging. Orang nonton Bon Jovi di Ancol. Bon Jovinya nyanyi di sana. Yang cewek-cewek peluk kelapa, cium-cium kelapanya. It's true. Kompas itu kalau mati saya ketawa setengah mati. Tapi psikologi kemasal itu memang bisa begitu. Itu namanya psikologi massa. Psikologi sosial, di mana orang kalau KKR itu bisa sembuh, bisa apa, efek sebetulnya. Namanya dia exciting, jadi endorfinnya naik, hormon. Kalau orang marah, itu adrenalinnya naik. Mukul, itu orang kalau lagi marah ya, mukulnya itu bisa nggak nyangka dia. Sekali pukul orang mati, kaget dia. Lalu saya nggak pernah begitu, saking marahnya puncak setengah mati. Makanya Hulk itu ya, itu selalu digambarkan gitu tau ya. Si manusia hijau itu. Hijau, betul ya? Hulk kan yang gede itu kan, dia bisa gede kalau apa? Tunggu marah dulu. Maka kau hati-hati sama suamimu. Kau bikin marah toto di bajunya kebuka semua, habis kita nanti ya. Papa kecil, nangis lu. Kan capek juga kita nangis dulu baru dia kecil lagi.
Tetapi ya hormon manusia itu kalau kita belajar ya, unik setengah mati. Nggak ada yang hebat dalam konteks, wah ini begini manusia punya tenaga supranatural, alam bawah sadar. Omong kosong itu semua. Saya belajar psikologi, saudara. Saya belajar filsafat, saya belajar telepati, semua saya baca otodidak. Untuk saya mau ngeliat apa yang mereka sebutkan. Saya belajar Bible. Betul kata Alkitab, setan itu jahatnya, disiasatin semuanya. Maka saya bisa memainkan emosi kalian. Untuk ngasih uang, tidak ngasih uang. Setan itu jahat. Maka banyak pendeta mengklaim, Tuhan memberkati kami, gereja tambah besar, ini tambah, ini tambah. Kalau hidupnya benar tidak mengapa. Tapi gaya hidupnya akan menceritakan siapa dia sesungguhnya. Nah karena itu ya kita mesti berhati-hati sekali ya. Satu pengacara bilang sama saya, Pak Pendeta, waduh pendeta Sianu itu saya kayak kesel banget sama bininya gini. Loh kenapa? Ya, dia sebut satu pendeta top. Coba, saya itu kan namanya ini kan ya jemaat ikut dari Facebooknya. Di Facebooknya tuh ibu pendeta lagi berenang bikini Pak, ditaruh di Facebook. Kalau di kolam renang kita ngeliat orang pakai renang kan biasa Pak, di Facebook kan jadi berubah ya. Ya benar juga sih. Masa lo lagi pakai bikini tidur, aduh ibu pendeta. Sampai saya bilang istri saya, kalau lo itu gue rejem-rejem deh Mak. Gue ngamuk bener-bener. Makanya anak saya juga saya jengkel kalau semua taruh gambarnya terlalu banyak di Facebook. Yang biasa saja lah. Apalagi lu pakai begini itu kan private. Biasa kok di kolam renang. Itu di Facebook. Berpindah dia. Istri pendeta kan kacau kita. Siasat setan. Saya tambah lagi, kongki bikin cross culture. Istrinya cross culture itu jadi antar budaya untuk memenangkan anak-anak muda ini. Anak-anak Hollywood. Udah bikin nari, gila luar biasa. Tupis saja sudah, maaf ya pakai BH sama celana bawah sudah. Yang sangat pendek begitu. Udah hampir celana dalam lah kita bilang ya. Oh udah nari, wah negro-negro tuh semua adu dada, aduh. Kita nonton coba lo lihat, gila gak? Tapi alasannya cross culture. Yang lebih gila. Sudah begitu konghinya kena diponis lagi penjara. Jemaatnya masih tetap setia. Katanya setan kerjaannya membuat konghi masuk penjara. Gendeng kan? Setan lagi yang disalahin sampai setan bilang kesel. Dia yang makan gue yang kena. Jangan gitu. Siasat setan itu mengerikan. Daya tariknya hebat. Saya udah ngelihat semua saudara, Amerika pun ngeri. Joel Osteen itu sangat terkenal. Gerejanya penuh. Sekali waktu daerah dia itu ada banjir. Minta orang nitip untuk orang-orang yang kebanjiran untuk tinggal di situ. Dia nggak mau buka gerejanya. Lebih hebat Gus Dur dari dia. Waktu kerusuhan 98 NU semua dibuka, masuk. Siapa korban perkosaan yang takut masuk di NU? Mana yang Kristen? Miris ya? Tak gampang. Kadang-kadang saya pikir ya, aduh. Makanya nggak heran kalau di Amerika banyak free thinker. Kamu lagi beragama anak muda. Udahlah semua agama sama. Siasat setan itu hebat. Sampai anak muda pun merasa semua agama sama. Setan menang lagi tuh. Yang penting saya baik bener gini. Jadi Kristus itu makin dipinggirkan. Caranya halus. Setengah mati. Hati-hati loh kita. Kalau kita selalu kesibukan. Sibuk ini sibuk. Sampai gak ada waktu pelayanan. Hati-hati kamu. Setan itu ngelinding kita itu. Nggak ada pelayanan tanpa capek. Baca Alkitab. Mau pelayanan itu bukan sisa waktu itu. Ya, tapi jangan juga kau habiskan semua waktumu pergi keluar pelayanan, keluarga kau abaikan. Itu pun jahat. Maka perlu keseimbangan, akhirnya perlu energi, akhirnya capek. Nggak bisa, nggak capek. Nah itu resiko ya. Nah oleh karena itu setan yang bekerja menjadi siasat, maka agama tadi berubah menjadi budaya. Saya pernah cerita bukan orang bule kalau you pergi ke Bangkok, ikut doa sama dia. Tanya dia, are you Buddhist? Dia bilang enggak, I'm a Christian. Loh kenapa ikut? Culture. Kok rasanya keren gitu ya. Meditasi gitu. Oh enak rasanya dia bilang. Just culture. Sudah berubah di Perancis agama di Eropa lah kita bilang ya. Lalu iptek itu menjadi iman, ilmu pengetahuan dan teknologi. What you want you can, sudah. Semua masuk di situlah.
Semua kemudahan-kemudahan, khususnya teknologi virtual yang lagi mau dikembangkan. Besok kebaktian di sini virtual kita. Kelihatan Pak Big Man khotbah, haleluya, haleluya, padahal virtual. Mungkin Star Trek itu akan terrealisasi. Mengirim panas badan pada waktu persekian, lalu kamu lihat hadirnya dia di situ. Udah kayak bener hidup gitu ya. Dan pada waktu itu manusia akan rasa hebat. Puncaknya apa? Saya nggak perlu Tuhan. I can. Ngeri. Makanya kalau saya nonton robot-robot itu era di mana orang sakit cuma masukin tabung aja. Deteksi ya. Patah tulang kiri, patah bengkok ini. Kerjakan. 1 menit keluar. Sudah selesai. Emang mobil apa ya? Kita perbaikin mobil 3 hari belum ketemu penyakitnya. Ini orang gedebuk prok masukin. Oh, kan film Pak. Please. One day. Itu you bisa. Sekarang robot udah pinter setengah mati. Diajak ngobrol bisa. 10 tahun lalu Jepang sudah bikin robot pembantu rumah tangga yang luar biasa. Satu waktu nanti harganya akan murah. Dan mungkin banyak pria akan menikah dengan wanita robot. Karena lebih nurut Pak. Kalau wanita normal ngelawan aja Pak. Udah kagak cakep-cakep amat, ngelawan lagi. Kalau robot kan kita bisa poles ya, mau model siapa ditampilkan. Gendeng ya. Kita ini udah kayak orang mau main game saja sudah. Gamenya ini mau dibikin apa ini? Yang atas, yang standar atau yang bawah. Jadi kalau kita mau menang pakai yang bawah aja ya. Kadang-kadang kalau saya lagi iseng mencatur, ada satu program yang ini bagus nih. Kalah gitu. Satu lagi ada juga program yang gampang punya. Selalu saya menang. Jadi kalau habis kalah kurang ajar lu, pindah program yang bisa menang. Habis itu saya ketawa sendiri. Goblok gue sendiri loh ini. Karena saya kesel sama dia. Padahal itu lawannya komputer. Nah, coba yuk pikir-pikir ya. Kita mesti jujur loh ngeliat itu. Tuh Tuhan, ini gila ya. Makanya saya bilang tadi, itulah iman. Iptek tadi. Gila. Kebebasan menjadi harapan. Semua orang mimpi, bebas. Enggak ada aturan. Ke gereja bebas. Enggak ada aturan. Semua kita mau bebas. Mengerikan. Tetapi itulah realita kehidupan yang sedang kita jalani. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita perlukan? Pertama saudara, kita perlu merumuskan ulang tujuan kehidupan kita. Ingat, kita melayani untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Contoh begini, anak-anak muda yang kantor, kamu kerja. Kalian kerja untuk apa? Halo? Kerja untuk apa? Ayolah, kamu masa kerja, saya juga nggak tahu Pak, tahu-tahu ada di kantor aja. Masa ya begitu sih? Kamu kerja kan milih mau ngelamar di mana, gajinya berapa, ada yang bagus pindah. Ayo kamu kerja untuk apa? Untuk cari uang lah kan kasarnya kan. Ya cari uang untuk istri, untuk suami, untuk kawin, untuk modal dan segala macam lah itu. Maka saya akan bilang, robah semua konsepmu. Cari uang untuk memuliakan Tuhan. Terus kamu pasti jawabkan, Pak kita juga cari uang untuk memuliakan Tuhan. No, kamu kerja memuliakan Tuhan, uang nomor 2. Kalau kamu cari uang untuk memuliakan Tuhan, uang tetap nomor 1. Mau posisi mana yang kamu taruh? Kamu tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Pilihlah kepada siapa kamu ngabdi, Tuhan atau Mamon. Makanya kalau kerja bukan berapa dapatmu, tapi apa fungsi dan peranmu di tempat kerja itu. Ya, saya sampai ajar anak saya dulu waktu Katie ditarahkan itu 2 kali lipat lebih dapat bulanannya. Saya bilang kamu di situ di Landak aja. Landak itu daerah miskin. Ya. Cuma separuh telat-telat lagi gaji ngasih uang. Pak aku bisa di situ tapi mana cukup Pak ini. Udah saya nombok. Asal kamu tahu artinya hidup apa. Ya setahun dia jadi dokter, saya nombokin juga, bantuin dia untuk ini, untuk itu. Karena Sabtu Minggu saya minta dia mesti praktek di sekolah. Jumat sudah pulang, nanti anak-anak udah ngantri. Jadi pasien dia banyak banget tuh di sekolah ya. Mereksain anak-anak seterusnya. Ya. Tetapi untuk menaruh satu jejak dalam diri kita, hidup kita memuliakan Tuhan, tidak gampang. Saya tidak yakin dia akan masih tetap kuat. Dia harus bergumul pada dirinya. Mungkin satu waktu dia mungkin jadi dokter top, jadi dokter, bisa aja dia lupa ke Kalimantan. Tapi saya berdoa semoga tidak. Kalau sampai tetap dia lupa, aku doa Tuhan cabut dia.
Dibawa dari dunia ini ya, supaya nggak lebih banyak dosanya. Maka semua kita harus berjuang. Masa iya Tuhan telat memelihara kita? Masa Tuhan tidak tahu kasih makan kita? Saya bersyukur yang saya bilang selalu bolak-balik ya, tambah sakit tambah. Ini kalau saya khotbah gini semangatnya luar biasa. Saya mesti ada jeda tarik napas. Ngos-ngosan. Ya. Tetapi apa saya pusing udahlah, saya mungkin jantungnya sudah, kalian kan sudah saya bilang 43 mili jantung normal, saya 82 lebih. 83. 2 kali lipat. Ya, karena memang anak-anak Tuhan diberkati ganda. Jantung normal, kita double. Sakit orang satu, sakit kita 2. Ganda. Ayolah, kenapa? Apa yang you pikirin? Maka kalian belajar sekarang merekonstruksi pekerjaanmu memuliakan Tuhan. Tuhan tidak mungkin lalai memelihara kamu. Makanya pendeta-pendeta saya selalu bilang, jangan bilang kita melayani Tuhan, mau memuliakan Tuhan, tapi kita hitung-hitungan uang. Pak, semua orang kan hidup perlu uang. Siapa bilang tidak? Kalau kamu kerja, kantor itu bisa gaji kamu 1 juta, cuman gaji kamu 500, tinggalkan. Namanya kantor tidak tanggung jawab. Tapi kalau kantor itu cuma bisa gaji kamu 500, mampunya. Tapi dia sangat membutuhkan kehadiranmu berguna situ. Tetap pegang 500 itu. Tapi kehadiranmu bermakna. Tuhan akan pelihara kamu. Saya sulit sekali untuk tidak mengatakan ini, dan saya tidak bisa untuk menutup-nutupi bagaimana hidup saya ini kalau saya mau bicara bahasa kita itu mujizat terus tiap hari. Emang dari mana uang saya ratusan juta bolak-balik ya. Saya ini kemungkinan nanti bisa-bisa ini kalau cost VT ada namanya istilahnya koslet begitu ya. Saya masih kena lagi beberapa kali. Kemarin Natal kan saya bilang kena, habis itu kena lagi. Ini kalau terpola lagi, lalu day to day, ya ablasi lagi. Ablasi 300-400 juta, cuma 2 hari di rumah sakit 1 malam. Habis Innova kita di situ ya, amblas, belebuk, pruk. Tapi saya percaya kalau Tuhan mau jaga saya, dia tahu kapan saya masuk rumah sakit, kapan enggak. Dia tahu apa yang perlu bagi saya. Dan seringkali saya masuk rumah sakit justru makin melihat berapa Tuhan baik itu. Ada banyak hal yang kemudian membuat saya terhibur dan segala macam. Ya. Ini hidup, itu bahagia. Tuhan pelihara kita. Nah ini yang kita mesti pikirkan. Nah saudara-saudara kalian pulang pikirkan supaya apa yang kalian kerjakan itu, kalian berguna di tempat di mana kalian ada kerja. Jadilah saksi di tempatmu. Oh Pak, keselin atasan saya begini-begini. Itulah peranmu untuk hadir di situ. Apa kesel, ini begini. Untuk itulah engkau ada. Karena itu jangan buat hina Tuhanmu dengan menghina dirimu. Maksud Bapak gimana? Engkau menghina Tuhan dengan menghina dirimu apabila engkau malas belajar jadi kaum bodoh. Padahal kamu bisa tapi jadi kemudian gak bisa. Kamu disiplin tapi kamu gak disiplin. Kamu menghina Tuhan dengan menghina dirimu. Makanya kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Itu keren banget loh. Kalau otak kita diberi kemampuan berpikir 10, kau cuma pakai 7. Kau sudah menghina Tuhan dengan menghina dirimu. Pakai 10. Baca, belajar. Tuhan akan tolong kita. Enggak itu dibilang yang bodoh harus jadi pinter. Bukan. Tapi capacity yang Tuhan kasih. Tiap-tiap orang dayanya kan beda-beda. Tapi yang punya 1 talenta harus jadi 2. Yang 2 jadi 4. Yang 5 jadi 10. Fighting spiritnya itu dihidupkan. Itulah hidup kita. Maka dalam waktu ini kita berlomba. Ya. Kemudian bagaimana merumuskan tujuan pelayanan kita. Kita melayani Tuhan bukan diri. Kalau kita melayani dipuji ya terima kasih. Enggak dipuji ya enggak ada masalah. Memang harus saya kerjakan kok. Saya akan melayani bukan karena gereja kemudian menghormati saya. Omong kosong. Saya yang dirikan gereja ini bahwa satu waktu misalnya saya enggak dihormati. Enggak ada masalah. Memang panggilan saya untuk bikin, sudah. Di yayasan sama, makanya semua surat-surat kita beresin. Sebelum saya mati saya mau semua surat udah beres. Yayasan sudah sertifikat nama yayasan, gereja sertifikat nama gereja. Rumah pastori sertifikat nama gereja. Itu milik gereja, bukan milik Wigman Sirait. Rasa-rasanya kan kalau kita berjuang kan ada rasa kepemilikan ya. Kalau dikurang ajar itu sakit. Lalu boleh marah? Enggak. Udahlah sakit itu nangis-nangis lah kita situ tahan-tahan, ngomel-ngomel lah ke dindingnya. Jangan jadi kelahi. Lakukan lagi. Jadi kita karena melayani Tuhan bukan melayani diri kita. Merumuskan ulang harga kebenaran. Sangkal diri,
Pikul salib. Semua tahu ya? Kalau kau mau ikut aku, kata Tuhan Yesus, hendaklah engkau menyangkal dirimu, memikul pertanyaannya. Kalian mau nggak? Halo? Cukuplah Bapak saja kami wakilkan. Ini memang jadi susah juga ya. Akhirnya aku sendirian juga kalian jerumuskan kan? Bapak kan sudah diberi karunia Pak. Kami tumpang tangan untuk Bapak. Enggak mudah loh sangkal diri. Pikul salib ikut Tuhan. Ya saya bersyukur lewat proses. Sebetulnya kalau saya pikir-pikir ya, kalau mauku sendiri berat banget ya. Tapi dia izinkan saya sakit, dia bikin kayak dipikir-pikir. Kadang-kadang gedebuk tidak berdaya itu. Lalu mulai lihat apakah aku harus marah? Oh enggak usah marah. Kenapa enggak usah marah? Karena dia baik, dia pelihara atau hidupku. Itu jadi pergumulan tersendiri. Ada satu termin-termin yang kita bisa lewati sampai kita bilang, sebetulnya enggak ada yang salah dalam Tuhan. Yang salah kita. Andai kata engkau mengerti cinta kasih ibumu, pasti engkau tidak pernah kurang ajar pada dia. Mungkin ibumu tidak seperti yang kau mau, tapi dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkanmu. Membesarkanmu dengan segala kebodohan dan kekurangannya. Dia ibumu. Ya, itu yang kita mesti perhatikan. Kemudian yang terakhir. Ya. Oke, ya. Pertama, waktu, hidup dalam waktu posisi artinya, waktu itu cepat berlalu, berubah tanpa disadari seperti kembang api ya. Indah ya, pluk, hilang udah. Lalu kita nggak lihat lagi, mana tadi kembang apinya? Hilang. Gelap lagi itu langit. Yang kedua, tidak penting sebetulnya berapa panjang usia kita. Tapi penting bagaimana kita mengisi dan bertanggung jawab atasnya. Jadi mau dapat 50 tahun puji Tuhan, 70 puji Tuhan, 80 puji Tuhan. Kemarin saya diceritakan ada satu orang di tempat istri saya sendiri, ada temennya lagi nungguin suaminya pejabat. Nungguin di RSPAD, gedebuk plok mati. Nggak bisa ngomong ya. Cucunya Om Lim Silong ya, mati. Nggak tahu lah 1001 orang bilang mati apapun, tapi ya belum 40 itu. Kaya raya kan? Kok mati? Bingung ya? Mau nggak kalian kaya raya? Mati muda? Jadi maumu mati tua tapi miskin mau? Nah, itulah kau pilih yang kau mau, bukan kau tanya Tuhan mau apa terserah lah Pak. Makanya kalau you belajar ngeliat lah, belajar baca, belajar hidup, renung aja. Ih, ini orang umur masih segini, anak orang kaya, nggak ada yang kurang, mati. Ini gini mati, ini gini mati, you nggak bisa ngomong. Dulu saya ingat ya, waktu itu kita sempat jadi diskus yang cukup menarik waktu Michaelnya, direkturnya Astra, CEO-nya Astra, kena demam, dibawa lari ke Singapura, panas badan naik, bla 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 bla, pulang mati. Kenapa? Kena demam berdarah. Alamak, demam berdarah di sini bolak-balik orang keluar masuk rumah sakit ya. Salah bawa ke Singapura, Singapura udah punya pengalaman itu. Pokoknya kalau sakit jorok-jorok Indonesia nomor 1. Itu sakit bersih-bersih di sana. Tapi mau ngomong apa? Kenapa dibawa? Kenapa pakai private jet? Karena ada uang. Tapi ada uang itu yang membuat dia menjadi lengah. Pergi ke tempat yang bagus ini, hebat. Tapi salah. Di Indonesia kan DB udah terlalu banyak. Asal jangan telat ke rumah sakit aja selesai kan. Dia mau ngomong apa? Wah CEO-nya Astra itu apa yang gak ada. Ya. Nah jadi kalau kita bicara itu saudara, aduh saya kebetulan juga punya banyak kawan. Yang inilah yang ini, yang satu kemarin sudah mesti ke Jepang lagi. Dia punya cancer, udah problem lagi makin berat. Gak bisa ngomong. Uang banyak cuman keluar masuk rumah sakit terus. Udah dihantam, maaf ya buang air kecil, air besar udah pakai tampungan kantong begitu ya. Oh ini perbaiki lagi, pergi lagi, bawa lagi ke Jepang. Amerika, Jepang udah bolak-balik. Kita gak bisa ngomong. Karena itu gak penting apa kondisimu, berapa panjang umurmu. Bagaimana mengisi. Tidak penting berapa kayanya kita, tapi penting bagaimana kita peduli sesama dan berbagi. Jangan bilang ya, Pak saya gak punya uang. Mau bagaimana berbagi? Tenagamu, perhatianmu. Jangan sudah kau tidak punya uang, ya, kau ngambil uang orang lagi pula. Wah double kau sudah. Udah gak bikin apa-apa, bikin susah gitu loh. Jangan dong.
Jangan hina dirimu karena itu menghina Tuhan. Ingat selalu. Ya, sepertinya Tuhan tidak bisa pelihara kamu hidup. Kita yang mesti periksa diri. Kita benar gak sungguh-sungguh. Tidak penting berapa terkenalnya kita. Punya piala Oscar banyak begitu ya. Tapi amat sangat penting Tuhan mengenal kita. Perhatikan kalimat saya. Tidak penting berapa terkenalnya kamu. Tapi coba tanya, Tuhan kenal kamu enggak? Halo? Kayaknya sih kenal, Pak. Dari mana kamu tahu? Saya yakin, Pak. Tahu-tahu Tuhan yang ngomong kan. Tidak semua menyebut namaku Tuhan-Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Nah, jadi kita mesti belajar hidup supaya betul kita mati dikenal Tuhan. Maka saya suka selalu perenungan. Adalah baik engkau mengatakan engkau mencintai Tuhan. Tapi penting kau pikirkan apakah Tuhan mencintai. Itu menarik ya. Jadi jangan kita downgrade Tuhan itu kan mahal. Lalu kemudian semuanya jadi murah. Ya, hati-hati. Ya, karena Tuhan itu serius dalam cintanya. Hidup dalam waktu adalah sebuah perlombaan. Ya, tidak boleh ada kelengahan. Kita baca sama-sama yang terakhir ini Galatia 2:20. Nah ya, sama-sama ya. 1, 2, ya. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi hidup sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapa yang pernah tahu lagunya? Adapun hidupku ini. Bukannya aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Lanjutnya tahu nggak? Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ini lagu ya sebetulnya gregetnya kuat. Saya paling suka lagu ini, lagu saya renung. Sebetulnya hidup saya memang Tuhan yang hidup atau aku yang hidup. Ya, nanti ini untuk Jumat Agung perlu ya lagu ini, lagu-lagu ya, pengakuan dosa kita, harusnya kita menyadari lagu-lagu kemenangan kita. Kita penting mengangkat lagu-lagu begini. Ada terlalu banyak lagu-lagu bermutu. Lagu-lagu baru yang teksnya tidak punya greget dan kuat, pinggirkan saja. Mungkin enak musiknya. Tapi penghayatan hanya bisa kita dapat pada teks yang sedang kita gumulkan di sana. Syukur-syukur sudah teksnya bagus. Musiknya juga bagus ya. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Saya close di sini. Ada yang mau bertanya silakan. Tapi jangan bilang Pak, saya mau ngeles tong lagu yang terakhir tadi Pak. Saya kalau kamu ngeles sama saya ngeles beneran. Ngeles ya, biar nggak kelihatan. Ayo silakan. Minta aku dong tolong. Ada yang mau nanya? Kalau gini gimana, kalau gimana? Pasti ada pergumulan aktual, artinya Pak, enak diomongin ya, tapi susah dijalani, saya juga ngerti. Dan kita akan berproses terus sampai mati. Siapa yang dekat-dekat mau mati, nanya silakan. Yang rasa-rasa umurnya dilanjut. Pak, kira-kira saya nyampe nggak? Bapak dapat bocoran nggak kan? Kan kalau pemilu gitu, kalau hari ini dipilih presiden Jokowi menang, nanti kan 2019 gitu. Kalau hari ini saya lihat kamu mati masuk surga, tahun depan nggak pasti. Ayo silakan. Oke, cukup jelas? Ya, saya selalu diminta orang, Pak, kalau seminar bisa nggak bikin agak kabur dikit, jadi orang nanya. Saya bilang kalau saya bikin kabur yang nanyanya lari pula lagi, akhirnya nggak terang-terang juga tuh saya bilang. Ya. Nah jadi saya sebetulnya mau mengajak kita melihat kepada pergumulan
personal kita yang memang gak gampang. Dan saya tidak suka untuk mengajak kalian berpikir ikut Tuhan itu sederhana. No. Tetapi menjadi kuat karena kasih karunia-Nya dan kita taati perintahnya, sangkal dirinya, pikul salibnya. Oke, kalau Nona. Ayo Mike lari kau. Makanya kurusin dikit lah. Pak. Masa lebih gemuk dari pendeta? Aku ingin nanya Pak, kebetulan ada bukan teman, sahabat saya. Dia menurut saya dia sangat setia kepada Tuhan dan selalu hidupnya itu terus melayani. Saya nggak bisa mention, Bapak juga tahu orangnya. Sahabat kami di The Bright. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu dia sendiri juga shock waktu di pemeriksaan ternyata dia mengalami kanker stadium 4 ganas. Lalu dia bingung, sempat dia bertanya pada satu titik tertentu dia bilang, kok Tuhan memberikan saya seperti ini? Sementara menurut dia bahwa dia sungguh-sungguh sudah melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Bahkan sekalipun dia harus mengalami kesusahan dalam hidupnya sehari-hari. Dia dulu seorang artis, bahkan dia kadang-kadang pergi melayani dia nggak punya uang. Sometimes kami menolong dan saya sangat cemburu kepada dia Pak. Jealous karena dia begitu setia dan taat. Sementara saya tidak pernah berbuat sesuatu. Dan kemarin dia sangat shock. Menurut dokter dia harus diangkat dan di kemo tanggal 27 tetapi ternyata ada perubahan harus minggu depan. Nah bagaimana sikap kami sebagai sahabat dan teman-teman memberikan dia semangat dan dorongan. Khususnya untuk keluarganya juga seperti tidak bisa menerima kondisinya. Terima kasih Pak. Sebetulnya struktur teologi yang kita bangun di dalam pemahaman kita, itu yang seringkali jadi lawan kita. Kalau kita membangun satu struktur teologi, kalau kita udah melayani Tuhan aktif gini, pasti semuanya mulus. Ya memang salah kita juga. Karena Tuhan tidak pernah janji gitu. Ya, ini memang mesti dibenarkan dulu. Yang kedua, kalau kita berpikir sakit ataupun kesulitan atau bankrupt sebagai malapetaka, salah juga kita. Karena Ayub adalah model yang paling luar biasa. Ya, nah itu saya bilang saya beruntung menjadi orang yang dipakai Tuhan melayani tapi dikasih sakit yang harus saya nikmati gitu ya. Makanya Paulus itu kehormatannya adalah durinya. Nah oleh karena itu memang tidak mudah untuk kemudian kita bisa mengerti penuh orang yang sedang sakit. Tapi memang harus dikuatkan, dihiburkan dan memberikan contoh-contoh baik di Alkitab maupun hidup sehari-hari yang bisa dilihat. Ya. Itu yang satu bagian penting. Ya, bagian kedua kalau memang saya bisa, saya share, saya cerita, silakan saja gitu ya. Kemarin itu ada satu majelis dari sebuah gereja, saya ditelepon sama teman. Pak Bigman, tolong dong dia ini udah drop banget karena dokter lihat pompanya 19%. Waduh dia doang ciut amat, dia ketakutan di rumah sakit. Saya bilang oke, ngomong sini. Nah, saya ngomong sama dia. Iya berapa? Saya sambil ngomong 19%. Gua 17. Saya cuma 17 sampai 20, lu 19 masih oke kan gitu kan. Nah, udah kita ngomong-ngomong, dia di rumah sakit, aku lagi jalan. Kamu lagi rumah sakit kan ya? Ini saya lagi jalan nih. Dia cuma masalah pompa, klep belum pasang. Kamu kegiatan tinggi, saya bolak-balik ke Kalimantan mesti pergi lagi kemana-mana. Akhirnya memang sih ya bersyukur kepada Tuhan ketika orang memang melihat kenyataan tidak sendiri. Dia kemudian bilang, iya akhirnya si temennya yang adalah kawan saya cerita, aduh Pak thank you Pak, dia jadi lebih kuat. Akhirnya orang kalau kuat semangatnya jadi tinggi, naik ya. Energi sembuhnya itu istilahnya kan hati yang gembira adalah obat itu betul. Ya.
Kalau nggak ini drop terus. Mengapain kau pusing? Kalau dokter bilang, Pak Bigman, bahaya, bakal mati tinggal 5 bulan lagi. Puji Tuhan. Ngapain aku pusing? Ku pakai 5 bulan marah-marahin anak-anakku ini semua ya. Supaya dia ingat kalau aku udah mati nanti awas kok jangan sampai aku bangunkan gitu kurang lebih kan. Supaya mereka maju kan gitu. Nah jadi memang tidak sederhana. Jadi saya welcome saja kalau memang ada waktu bisa sharing. Yang kedua segi kalian. Jangan tahankan uang kalian kalau kalian punya rezeki menolong teman. Ya, tolonglah seberapa kalian bisa. Ya, saya senang kalau saya bisa ambil bagian dalam banyak case. Ya, bukan saya orang punya uang banyak. Saya pun kadang-kadang nggak tahu uang saya dikasih orang juga. Tapi uang kan datang pergi saja. Ya, nggak bikin kita luar biasa. Nah, itulah kesempatan momentum. Jadi kalau kalian betul teman-temannya kumpul semua. Kumpulkan berapa yang bisa kalian kumpulkan. Hanya saja mungkin ada baiknya second opinion. Ya, misalnya dia di sini dia nggak punya uang pagi. Udahlah kalian yang kirim ke Penang. Paling nggak untuk lihat. Kalau sudah second opinion oke, nah baru tindakan apa yang mau diambil kan jadi lebih sederhana. Ya. Nah, satu kawan kita juga kena cancer. Langsung stadium 4. Ya. Orang baik, olahraga bagus, makan teratur, body keren. Puk dia kaget setengah mati. Big man, saya kena nih katanya. Saya masih sempat bercanda sama dia. Udah lu periksa lah. Tapi lu tenang aja lah. Udah bagus berarti Tuhan udah angkat lu. Ngikutin gue jadi cocok itu kan gitu ya. Gue sakit jantung, nah lu sakit cancer. Saya bercanda sama dia. Tapi akhirnya waktu kami selesai dia pulang. Saya di sana saya mampir di rumah sakit. Gue mampir ke tempat lu bukan ngeliat lu sakit ya. Abis ini gue mau check up. Mau periksa lagi. Jadi sebetulnya lucu-lucu hidup ini gitu ya. Jadi saya sakit tapi kalau saya ngomong itu apa ya, jadi kayak powerful kenapa? Saya juga penyakit orang sakit pesakitan. Kalau yang sehat kan ngomong kita bilang ya lu enak ngomong lu lagi sehat. Nah gue yang sakit kan gitu. Jadi ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Dan akhirnya satu kali kami makan lalu dia cerita, Pak saya untung karena Bapak berapa tahun terakhir ini kita PA terus jadi saya belajar banyak. Andai kata saya masih di gereja lama, saya masih berpikir karismatik. Saya nggak tahu saya kuat terima ini apa enggak. Karena otak orang di karismatik, kalau kamu sakit, Tuhan nggak jaga. Itulah penjahat itu semua. Merusak seluruh pengajaran Alkitab. Kita memberikan harapan kosong dalam keimanan. Alkitab nggak begitu. Ikut Tuhan bisa sehat, bisa sakit, bisa kaya, bisa miskin, bisa. Di Alkitab ada janda miskin, ada orang kaya yang percaya Tuhan Yesus. Ada yang pendek umur, Yakobus umur 30, capek-capek pelayanan, saudaranya Yohanes kan. Godobuk dibacok di Yerusalem itu, mati dia. Paulus 60, duri pula lagi tanggungnya. Yohanes dikasih kurang lebih 90, tapi dibuang ke Patmos. Menurut tradisi gereja digoreng pula lagi matinya. Ini mau minta apa sih? Kehormatan bagi seorang anak Tuhan adalah hidup, matinya melayani Tuhan. Ya, soal cara mati, mau sakit, mau tabrak mobil, cuma cara itu. Ya, nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini penting sekali ya kita belajar dari satu realita hidup yang memang gak gampang. Walaupun sudah dengar begini, tahu-tahu kalian besok dipanggil dokter, divonis kan, wah kau kansermu kelas tinggi, udah stadium 6 katanya ya. Padahal belum pernah ada kan, kok saya bisa Pak, advance. Karena imanmu kuat sekali Tuhan kasih yang gede. Ya kan shock juga kita ya. Nah, yang bener aja lah gitu. Ya. Makanya Tony jangan takut-takut kalau periksa. Ya. Harus beriman. Pak Yanto udah oke? Hah? Yakin aja lah. Kalau you mati duluan saya nyusul. Kalau saya mati duluan you nyusul. Ketemu juga kita. Tadi surga kita bangun GRI yang baru. GRI cabang surga. Iya kan, you penatuan nanti WL-nya Tony udah. Yang lain kita tunggu nih mati atau kumpul semuanya. Ya kan keren kan, mamanya Nancy udah duluan. Ya, jangan takut mati itu hidup yang indah kok, hidup kekal. Maka bohong kalau kita bilang kita suka surga, cinta Tuhan tapi takut sakit. Jujur ya semua orang gak pengen sakit, betul. Gak ada itu. Tapi kalau Tuhan kasih kehormatan jalani itu. Ya, jangan kita juga tanggung jawab ya, saya makan obat. Saya juga mesti tanggung jawab pada diri saya. Saya mesti konsul, mesti apa. Tapi tidak bisa itu menghentikan pelayanan saya.